Saat ini kita akan mempelajari suatu konsep di analisis numerik, yaitu tentang diferensial numerik. Oke, apa itu diferensial numerik? Jadi, ini judulnya diferensial numerik. Nah, ini adalah salah satu perhitungan kalkulus. Jadi, untuk perhitungan geometrik. Jadi, ini berhubungan dengan perubahan nilai. Jadi, ada perubahan nilai. Jadi, ini contohnya di sini waktu atau jarak. Oke. Nah, diferensial numerik sendiri ada 3 bagian, yaitu metode selisih maju, selisih mundur, sama selisih tengahan. Nah, ketiga metode ini metodenya seperti apa? Oke, kita lihat satu-satu. Nah, yang pertama adalah metode selisih maju. Jadi di diferensial numerik ini pastinya akan ada kurva. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada garis yang membentuk kurva. Oke, metode selisih maju itu nanti akan dicari nilai fx. Jadi ada nilai x yang akan kita berikan. Nah, di sini ada nilai fx-nya. Kita akan cari nilai f aksen x. Jadi kalau kita lihat di gambar, nah, ini ada titik 1 dan ada titik 2. Ada titik yang kedua. Jarak dari titik 1 ke titik 2 itu kita namakan dengan H. Kita namakan dengan H. Jadi nanti H ini kita akan masukkan nanti kita lihat contoh programnya, akan ada titik batas yang akan kita masukkan. Jadi nanti kita akan masukkan batas bawah, kemudian ada batas atasnya. Nah, hanya ini adalah jarak yang akan kita tentukan. Jadi nanti kita akan lihat visual di contoh programnya. Jadi ini rumus untuk mencari f aksen x-nya. Jadi fx tambah fh dikurang fx dibagi h. Ini rumus untuk metode selisih maju. Nah, ini untuk selisih mundur. Jadi kita akan tarik jarak secara mundur. Jadi garisnya akan ke belakang. Nah, ini rumusnya f aksen x sama dengan fx kurang fx kurang h dibagi h. Jadi bedanya sama selisih maju, fx-nya adalah yang dikurang. Nah, untuk yang selisih mundur, fx akan ada di depan. Jadi yang dikurang adalah fx kurang h. Itu untuk selisih mundur. Nah, bagaimana dengan selisih tengah? Oke, selisih tengah adalah dia akan mengambil dari bagian tengah. Dia akan mencari jarak untuk titik atau kurva di bagian tengah sini. Nah, ini rumusnya f aksen x sama dengan fx tambah h dikurang fx h dalam kurung dibagi 2h. Jadi h ini akan dikali dengan 2. Nah, untuk mencari nilai diferensial numerik ini ada satu metode yang harus kita pahami, yaitu tentang turunan. Jadi turunan ada banyak metode. Ini kita ambil saja turunan sederhana. Jadi kalau fx-nya sama dengan k ini adalah konstanta, berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Nanti kita lihat contohnya. Fx sama dengan konstanta dan nilai x, maka f aksen x sama dengan nilai konstanta. Jika fx-nya sama dengan x pangkat n, berarti f aksen x-nya sama dengan n kali x pangkatnya itu n kurang 1. Jika yang keempat, fx k dengan persamaan x ini, maka akan dicari u aksen. Ini contohnya u aksen x.
Nah, kalau yang persamaan kelima, ux tambah atau kurang fx, vx, maka f aksen x-nya dicari nilai aksen untuk setiap persamaan, untuk setiap nilai x. Oke, jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan fx-nya sama dengan 1, berarti kalau berdasarkan rumus ini f aksen x-nya adalah 0. Jadi kalau fx-nya adalah hanya nilai konstanta, berarti otomatis akan 0, artinya tidak akan dimasukkan dalam f aksen x. Oke, nomor 2. fx sama dengan 5x, berarti f aksen x-nya adalah 5. Nilai x-nya hilang, jadi tinggal angka 5. Yang ketiga, fx sama dengan x pangkat 3. Oke, jadi pangkatnya adalah 3, otomatis berdasarkan rumus yang ini 3 akan berada di depan x, berarti 3x. Nah, pangkatnya itu n kurang 1, jadi 3 kurang 1 hasilnya adalah 3x pangkat 2. Yang keempat, konstantanya adalah 2, nilai x-nya x pangkat 4, jadi 2x pangkat 4. Nah, caranya x pangkat 4 ini kita cari dulu f aksen x-nya. Jadi x pangkat 4 f aksennya berdasarkan rumus yang di atas, nomor 3, berarti yang dapat adalah 4x kurang 3. 4x kurang 3, oke. Sehingga nanti akan dikali, 2 dikali 4 sebagai konstanta akan didapat 8x pangkat 3. Oke, yang nomor 5, 2x pangkat 4 tambah 5x tambah 2. Oke, ini masing-masing nilai ini akan dicari aksennya. Jadi 2x pangkat 4 aksennya adalah 8x pangkat 3. 5x f aksennya adalah contoh di atas, nomor 2 adalah 5. 2 karena hanya konstanta, maka f aksen x-nya 0 sehingga tidak ditulis. Jadi hanya ditulis 8x pangkat 3 ditambah 5. Oke, kita punya satu contoh. Kita akan hitung ini menggunakan metode selisih maju. Jadi ini adalah metode selisih maju. Oke, jadi soalnya fx-nya adalah ini soal fx-nya ini x pangkat 2 tambah 2x tambah 1. Oke. Kita akan cari turunannya dulu sebagai f aksen x, atau nanti di rumusnya f aksen eksak. Nah, ini berarti 2x. Sudah di soal ini, berarti 2x tambah 2. Oke. Jadi dapat dari 2x ini, x pangkat 2 turunannya 2x, sedangkan 2x turunannya 2. 1 turunannya 0 sehingga tidak ditulis. Jadi hanya 2x tambah 2. Oke, jadi ini rumusnya. F aksen x. Jadi kita lihat dulu. Oke. Kita akan menggunakan metode selisih maju. Jadi kita akan masukkan batas bawah dan batas atas. Jadi ada batas bawah dan batas atas serta nilai H. Nah, H ini adalah range yang akan kita gunakan, nilainya itu seberapa besar. Oke, jadi
kita akan cari, ini ada nilai X. Nilai X adalah batas bawah kita. Kita akan cari setiap range ini, setiap nilai H-nya. Errornya itu seberapa banyak, seberapa errornya. Kita akan menggunakan rumus error yang sudah kita pelajari di analisis error. Jadi X itu akan sama dengan A. Nah, selama X ini kurang dari sama dengan B tambah H, artinya tidak melewati batas atas. Jadi ini ditambah H berarti ditambah poin H1 lagi, jadi akan kelebihan nilai karena ditambah nilai H. Nah, itu akan menghasilkan XH. Jadi sini kan kita lihat rumusnya ada X ditambah H. Nih, X tambah H. Oke. Nah, ini kenapa pakai float? Karena hasilnya pasti akan koma. Hasilnya pasti akan koma. Nah, nilai fx-nya kita masukkan persamaannya. Jadi ini ada persamaannya x pangkat 2 tambah 2x tambah 1. Nah, penguraiannya seperti ini. Jadi ini x dikali x tambah 2 kali x tambah 1. Nah, ini kita masukkan di persamaan fx. Nah, ini kita masukkan rumusnya. Jadi x-nya itu adalah a. Jangan lupa. Setelah itu ada nilai fxh. Nah, ini menggunakan float. Nah, ini didapat dari nilai fx. Jadi ini rumusnya. Fx, jadi x-nya dikalikan dengan h, ditambah h, dikalikan dengan h, xh. Ya, ini dari sini. Ditambah 2 kali xh ditambah 1. Ini kita masukkan di persamaan fx. Kita tinggal tambah nilai xh dari yang sini. Setelah itu f aksen x nah nilainya adalah fxa kurang fx dibagi h. Ini rumus totalnya, rumus f aksen x nya. Jadi fxa dikurang fx dibagi h. Jadi mengikuti rumus ini. Nah, kemudian di sini f aksen eksak. Nah, ini baru masukkan rumus turunannya. Jadi rumus turunannya adalah 2 kali x tambah 2. Itu dimasukkan di f aksen eksak. Nah, setelah hasilnya didapat, nah, kita akan mencari ini nilai error. Error untuk setiap range, setiap titik yang nanti kita akan cari. Jadi berdasarkan nilai H. Jadi errornya adalah f aksen eksak dikurang f aksen x. ABS adalah nilai absolut. Artinya kalau misalkan dia minus, berarti dia akan menjadi positif karena ini kita akan cari nilai error. Nah, jumlah errornya ini kita gunakan nanti untuk mencari rata-rata error. Oke, jadi dia akan mengalami penambahan. Jadi x-nya nanti ini akan menjadi xh. Jadi program akan berhenti ketika sudah mencapai batas atas. Oke, jadi rata-rata errornya, ini rumusnya, jumlah errornya dibagi B kurang A bagi H. Artinya nanti akan mengikuti rumus ini. Oke, selanjutnya, sebelumnya ini menggunakan 2F, artinya untuk nilai floatnya
Oke, float. Nilainya akan 2 angka di belakang koma. Oke, coba kita run. Oke, jadi kita coba masukkan batas bawah, misalkan batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Nah, untuk nilai H-nya, contoh kita masukkan 0,1. Nah, kita lihat sini. Jadi nilai H-nya untuk setiap perhitungan itu range-nya 0,1. Jadi karena kita mau dari 1, jadi ada 1 untuk X yang pertama, X yang kedua 1,1, 1,2 sampai nilai 2. Oke. Nah, nilai fx-nya sesuai rumus. Jadi ada 4,41. Nah, nilai f aksen x, f aksen eksak, dan di sini ada nilai error. Jadi untuk setiap range, untuk setiap nilai H, errornya adalah 0,1. Oke, sehingga rata-rata errornya yang didapat adalah 0,11. Oke, ini adalah program untuk mencari nilai diferensial numerik menggunakan metode selisih maju. Oke. Nah, ini programnya. Jadi nilai X-nya 2F, artinya 2 angka di belakang koma. Kita start programnya. Nah, ini program lengkapnya seperti ini untuk metode selisih maju. Nah, nanti untuk mencoba metode yang lain, silakan dicoba menggunakan coding ini. Oke, sekian materi untuk diferensial numerik. Terima kasih.